Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Ya, pemirsa, Aliansi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi tolak rancangan Undang-Undang Polri di area Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Rancangan Undang-Undang Polri menjadi sorotan utama bagi masyarakat karena adanya tantangan serius pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menggelar aksi menolak keras rancangan Undang-Undang Polri di kawasan Car Free Day, Duku Atas, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu 30 Juni 2024. Mereka kompak mengenakan baju hitam sembari membawa sejumlah spanduk yang berisikan pesan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Polri. Koalisi Masyarakat Sipil menilai terdapat banyak pasal yang dapat membahayakan hak dan keamanan masyarakat, serta pemberian kewenangan berlebihan sehingga bertentangan dengan demokrasi. Soal kekerasan, korupsi, yang ketiga adalah soal militerisme. Polisi ini tahun 98 ketika era reformasi kita pisahkan dari TNI dengan harapan Polri lebih manusiawi. Tapi kawan-kawan bisa lihat hari ini yang paling militer di tubuh Polri apa? Brimob. Dari mulai senjatanya, pakaiannya, kelakuannya itu sangat militer. Jadi buat apa kita pisahkan polisi dari TNI, terus kemudian dia justru menjadi lebih militer gitu ya, banyak melakukan kekerasan. Tidak hanya Brimob, kesatuan-kesatuan yang lain. Nah ini yang seharusnya kita reformasi, tapi dengan RUU Polri yang kemudian dikebut dan informasinya akan disahkan, maka kita dari Koalisi Reformasi Polri dan JRKM menolak, karena yang perlu kita lakukan adalah mereformasi dengan sebaik-baiknya, bukan kemudian merevisi RUU-nya dengan membuat institusi Polri menjadi lembaga superbody. Kan? Realita itu wujud nyata di tengah-tengah kita kehidupan masyarakat. Besok juga kabarnya Polri akan... Ya, penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara RI terus menguat. Sebelumnya, satu hari jelang perayaan Hari Bayangkara, yaitu tanggal 30 Juni kemarin, para aktivis dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi penolakan revisi Undang-Undang Polri di kawasan Sudirman, Jakarta. Lantas bagaimana pandangan dan juga pendapat dari Kompolnas, dan saat ini kami telah bergabung bersama Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Yusuf, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, bagaimana nih menurut Kompolnas melihat polemik ini? Terdapat kontra di masyarakat terkait revisi UU Polri yang dinilai terlalu mendesak dan terkesan sembunyi-sembunyi. Baik, kami sendiri kan dalam hal ini melihat RUU perubahan Undang-Undang Polri yang ketiga ini disusun oleh DPR RI dan diinisiasi oleh DPR RI. Kami sebagai lembaga yang berfungsi pengawas eksternal Polri, yang bertugas juga membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, tentu dalam hal ini ketika ada pro dan kontra dalam sebuah penyusunan rancangan undang itu, ya itu sebenarnya bisa dipahami dan bagian dari bagaimana kita berdemokrasi. Nah, Indonesia negara hukum demokrasi, jadi kalau ada pro dan kontra itu adalah bagian dari kita berdemokrasi. Yang kedua, terkait dengan RUU itu sendiri, dalam pantauan kami ada beberapa hal yang memang itu terkait dengan apa yang pernah kami usulkan kepada Bapak Presiden terkait dengan arah kebijakan. Nah, yang kedua, terkait apa yang disusun pada hari ini tidak sifatnya mendadak. Rancangan perubahan Undang-Undang Polri ini dalam arsip DPR itu kita lihat sudah ada dari sejak tahun 2016. 2017 itu sudah ada sebenarnya rancangan perubahan ke berapa itu yang disusun oleh
DPR RI melalui badan keahlian, jadi tidak ujuk-ujuk pada saat ini. Kalau dihitung dari 2016, 2017, jadi sudah ada memang cukup lama untuk bisa dilakukan perubahan. Malah perubahan yang pada saat ini memang sudah ada tuntutan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi itu sangat terlihat sekali itu. Yang pada tahun 2016 pada tahun 2017 itu ada draft dan naskah akademik rancangan perubahan Undang-Undang Polri itu terkait dengan perkembangan saat ini malah itu belum terlihat. Nah, ini sesungguhnya ya kalau dihitung dari tahun 2016 dan kemudian ada perubahan yang kedua melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang itu sangat sedikit, ya sebenarnya kebutuhannya itu sudah ya memang sudah diperlukan, perlu dilakukan perubahan karena perkembangan dan dinamika masyarakat itu sudah cukup jauh meninggalkan norma-norma yang itu ada di dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Itu yang kita lihat, jadi tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Ya, baik Pak Yusuf, terkait dengan yang Anda sampaikan terkait dengan dinamika yang ada di masyarakat, memang ini terdapat sejumlah poin ya yang disoroti oleh masyarakat mengenai tambahan wewenang Polri, usia pensiun anggota Polri dan usia pensiun Kapolri. Lantas, bagaimana Anda melihat poin yang disoroti tersebut, Pak? Nah, kami sendiri dalam posisi ini tentu Kompolnas sebagai lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden, tentu unsurnya kan ada pada eksekutif. Nah, sikap pemerintah sendiri tentu secara resmi apa yang disampaikan oleh Presiden akan melakukan pembahasan menjawab surat DPR terkait dengan rancangan undang-undang itu, tentu kami akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah dan kami tentu memberikan masukan apabila memang diperlukan. Tapi kami sendiri ada dua hal yang telah pernah kami usulkan kepada Bapak Presiden terkait dengan arah kebijakan Polri. Yang pertama, penguatan ketahanan cyber. Nah, di dalam RUU ini ada sudah diatur sebagai sebuah perubahan karena memang perkembangan pada saat ini perlu ada kewenangan tugas Polri dalam ruang cyber. Itu kami pernah usulkan. Tapi kami bukan mengusulkan keamanan cyber, ketahanan cyber. Artinya memang melihat peraturan perundang-undangan lain yang itu mengatur itu, yang itu ada peran lembaga negara lain. Yang kedua, penguatan pemolisian masyarakat. Itu yang pernah kami usulkan terkait dengan penanganan konflik-konflik sosial, di mana tugas-tugas pemolisian itu berbasis kepada community policing, pemolisian masyarakat. Itu tidak punya landasan yuridis sehingga kami perlu kembangkan, termasuk di dalam penanganan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dilakukan secara humanis, yang itu di dalamnya sudah dilakukan tugas-tugas preemptif yang dilakukan oleh polisi melalui pemolisian masyarakat, membangun peran serta masyarakat di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan di dalam menjaga permasalahan-permasalahan yang itu bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas atau yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum. Itu yang kami telah usulkan. Terkait dengan hal-hal lain tentu kami akan memberikan secara khusus, karena posisi kita ada pada unsur pemerintah di bawah Presiden, tentu secara baik kami akan memberikan masukan hal-hal yang itu terkait dengan penguatan barangkali menjadi catatan-catatan hal-hal yang disorot masyarakat yang menjadi pro kontra pada saat ini. Baik, kalau Pak Yusuf, kalau misalnya kita bicara terkait wewenang Polri yang terdapat di dalam RUU Polri yang ingin segera disahkan, ini ada beberapa pihak yang beranggapan jika RUU Polri jadi disahkan akan banyak nih kasus Afif Maulana yang lainnya, di mana kabarnya anak ini kan diduga meninggal dunia karena dianiaya oknum polisi. Dan kalau misalnya kita tahu kayaknya kasus ini belum terlalu dalam ya penyelesaiannya, dan sudah sampai mana nih Polri ini menangani kasus ini. Dan kalau misalnya dilihat kenapa masyarakat ini berpikiran nantinya kalau RUU ini disahkan, dikhawatirkan Polri atau polisi ini malah jadi semena-mena gitu terhadap hak-hak masyarakat sipil. Ya, malah ketika apa yang pernah kami sampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan penguatan pemolisian masyarakat, itu
akan menjadikan polisi itu ya sipil. Ya. Polisi itu akan berwajah humanis di tengah-tengah masyarakat di dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan termasuk meskipun di dalam penegakan hukum Polri dibekali oleh satu kewenangan yang itu sebenarnya represif, tapi dengan pemolisian masyarakat ini akan terlihat bagaimana wajah pemolisian yang humanis, termasuk apa yang terjadi terhadap Ananda Afif yang kaitannya sebenarnya di peristiwa yang ada, bagaimana polisi menangani tawuran yang itu sudah diduga ada pelanggaran kode etik di dalam penanganan tawuran yang itu melatar belakangi sebelum ditemukannya korban almarhum Afif itu, di mana Pak itu kan diduga ada kecenderungan-kecenderungan yang itu menunjukkan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota, sehingga ke depan melalui Undang-Undang Polri dengan penguatan pemolisian masyarakat, tugas-tugas Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu karena melibatkan peran serta masyarakat, maka di situ tuntutannya bagaimana bersikap dan berperilaku humanis. Nah, sehingga mengatasi gangguan-gangguan Kamtibmas seperti yang terjadi di Sumatera Barat yang menimbulkan dugaan pelanggaran prosedur, dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan tawuran itu akan dapat dicegah dengan dilakukannya penguatan pemolisian masyarakat yang itu akan menampilkan sikap dan perilaku Polri lebih humanis. Baik, Pak Yusuf, terkait dengan wewenang juga, pertanyaan berikutnya ini memang kita ketahui banyak kasus yang nampaknya ini menjadi sorotan Polri. Yang masih menjadi sorotan publik adalah kasus Vina salah satunya, Pak. Bagaimana Anda melihat ini dalam kasus ini juga pihak Peggy ini merasa dirugikan karena katanya mereka ini salah tangkap oleh pihak kepolisian. Ya, untuk penanganan yang kasus yang lagi disorot publik pada saat ini yaitu terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, tentu arah penuntasannya kami sendiri sebagai pengawas eksternal, apa yang belum dituntaskan selama ini terkait dengan adanya DPO sebagaimana yang disebut di dalam putusan pengadilan itu harus dituntaskan, itu harus diselesaikan. Nah, proses sekarang ini sedang berjalan dengan adanya penyidikan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Nah, apa yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya itu ya, itu wajar-wajar saja bagian dari upaya melakukan pendampingan hukum, bantuan hukum, dan pembelaan. Namanya kan ajasnya kan presumption of innocence, jadi praduga tidak bersalah itu yang tentu menjadi hal yang harus diperjuangkan oleh siapapun seseorang yang itu diproses hukum, ditetapkan sebagai tersangka, ya harus bisa melakukan pembelaan, apalagi dalam kasus dugaan tindak pidana pembunuhan, yang itu ancaman pidananya memang ya berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Jadi kita memahami ini, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum itu sangat bisa dipahami, itu bagian dari upaya membela dan membebaskan Peggy Setiawan dari tuduhan dan sangkaan-sangkaan melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana. Itu bisa kita pahami, dan itu kita pahamkan kepada penyidik bahwa di dalam penanganannya harus profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada hak-hak tersangka yang itu dilanggar. Hak-hak tersangka sebagaimana yang di dalam KUHP tetap harus diberikan. Oleh karena itu kami sebagai pengawas akan terus mengawasi agar penanganan kasus Peggy Setiawan ini benar-benar profesional, tidak ada hak-hak tersangka yang dilanggar. Pada saat ini sedang proses adanya pra-peradilan, mudah-mudahan besok kita harapkan tanggal 1 Juli besok Polri bisa hadir, malah harus hadir untuk sidang pra-peradilan agar segera diberikan kepastian apakah sah atau tidak penetapan tersangka Peggy Setiawan ini oleh penyidik. Itu harapan kita besok 1 Juli agar tidak bertanya-tanya lagi publik, mempersoalkan keseriusan profesionalitas penyidik Polda Jabar di dalam penanganan kasus yang pada saat ini prosesnya menyidik tersangka Peggy Setiawan. Baik,
Yang menjadi sorotan juga Pak Yusuf yaitu adalah mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi pertanyaan publik juga hingga saat ini juga belum ditahan. Itu tanggapan Anda seperti apa, Pak? Untuk kasus FB mantan Ketua KPK, kami Kompolnas masih terus melakukan pemantauan dan pengawasan di Polda Polda Metro Jaya. Sementara penyidikan Polda Metro Jaya ini kan di bawah asistensi Barreskrim. Jadi kami terus berkoordinasi. Dalam pantauan kami sendiri, saya sendiri pernah bertemu dengan Pak Kapolda meyakinkan bahwa ini akan tuntas. Ini ada perkembangan baru terkait dengan fakta-fakta persidangan SYL, tersangka terdakwa yang itu berangkat dari penyidikan KPK, dugaan tindak pidana korupsi mantan Menteri Pertanian itu. Ini tentu kami lihat bisa mempercepat dan memberikan kepastian hukum terhadap penyidikan FB yang pada saat ini prosesnya penyidik sedang memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum sehingga segera dilimpahkan kembali itu ke jaksa penuntut umum untuk diperiksa kembali apakah sudah memenuhi syarat. Ya harapannya segera P21. Nah, kami sendiri melihat mengapa tidak ditahan, penyidik dan Pak Kapolda meyakinkan kepada kami bahwa tersangka sejauh ini masih kooperatif. Nah, ini menjadi alasan penyidik tidak menahan. Itu yang kita lihat sebenarnya ada proses-proses bukti yang itu terkait dengan fakta-fakta persidangan di sidang peradilan tindak pidana korupsi SYL. Itu yang kita lihat. Baik, Pak Yusuf, pertanyaan terakhir singkat saja. Menurut Anda, apa yang harus dievaluasi dari Polri dan apa harapan Anda ke depannya? Dalam pantauan kami sebagai pengawas eksternal, apa yang harus dilakukan pada saat ini terkait tentang tantangan dan dinamika masyarakat, tidak hanya pada bagaimana memperkuat kewenangan, bagian dari reformasi Polri yang itu struktural dan instrumental. Tapi ke depan dan terus yang harus dilakukan secara konsisten dan serius adalah reformasi kultur. Itu bagaimana kultur melindungi, bagaimana kultur mengayomi, bagaimana kultur melayani, dan bagaimana kultur bersikap dan perilaku dalam tugas yang itu humanis. Itu yang harus terus dilakukan, perubahan di bidang kultur yang itu perlu keseriusan dan komitmen dari semua personil yang ada di Polri. Itu. Baik, Pak Yusuf, dikarenakan keterbatasan waktu, kita harus akhiri dialog kita pada kali ini. Kita harapkan memang semoga apapun yang nantinya ditetapkan ataupun kebijakan pemerintah, kita harapkan pro terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin itu saja dialog kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di studio dan secara Zoom ya Pak ya. Selamat beraktivitas di pagi hari. Salam sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih.